berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpah hidup. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Yesus selamanya. Puji Yesus selamanya. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di minggu pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah Minggu Raya. Jemaat, saya jemput bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dari KPPK nomor 16, Berilah Hormat Padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita dengarkan nats pembimbing yang akan menuntun kita di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Nats pembimbing terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Nehemia, pasal yang kedua, ayatnya yang kelima. Nehemia 2, ayatnya yang kelima. Demikian nats pembimbing. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Kita akan masuk di dalam doa teduh. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan kasih-Nya yang besar bagi saudara dan saya, dan kita merenungkan kembali, mengintrospeksi diri kita. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang menyakitkan hati Allah, mari datang sujud di hadapan-Nya. Mari kita memohon pengampunan dari Allah. Biarkanlah saat ini kita layak di hadirat-Nya. Doa teduh kita mulai. Pujian, hormat, pengagungan bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Kami pertaruhkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyertai dan memberkati ibadah kita sekalian. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat, kita akan terus memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian dari KPPK nomor 408, Waktu Namaku Dipanggil. Bila tiba harinya Tuhan datang ke dunia, terdengar nafirinya berbunyilah, dan Tuhan kita akan datang dengan segala mulianya. Bila ku dipanggil, ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil, ku menjawab ya. Pada fajar yang abadi, orang saleh segenap telah berhimpun dalam sorga yang bakal, dan memuji juru selamat dengan pujian baru. Bila ku dipanggil, ku menjawab ya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila
namaku dipanggil ku menjawabnya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil ku menjawabnya. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat, silahkan berdiri. Pengakuan iman rasuli mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Okta. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena atas kebaikan Tuhan hari ini kami masih diberikan waktu untuk kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa sesungguhnya kami manusia yang lemah, yang tidak berdaya dengan semua hal yang terjadi. Tetapi kami bersyukur bahwa di dalam segala perkara Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kami, memberi kami kekuatan untuk menanggung segala perkara di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang kami lalui ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah pimpin kami di tengah keluarga, di dalam usaha pekerjaan, di dalam studi dan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan. Ada begitu banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Dan biarkan kami terus mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Di berbagai situasi yang kami alami, kami percaya Tuhan bahwa semuanya ada seizin Tuhan untuk kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tanda-tanda akhir zaman telah tiba. Karena itu ajarkan kami untuk peka melihat rencana Tuhan di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Secara khusus Tuhan tambahkan usia di bulan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menggenapi janjimu di dalam kehidupan mereka. Umur panjang ada di tangan kanan, di tangan kiri ada kehormatan, ada kemuliaan Allah yang terpancar di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan dalam ketambahan usia dalam kehidupan mereka. Mereka tetap setia, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap setia menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa di sorga, saat ini kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kelemahan, dalam keadaan sakit. Kami percaya ada kesembuhan Tuhan anugerahkan di dalam hidup mereka. Ada pemulihan demi pemulihan akan terjadi dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini pula Tuhan kami berdoa bagi bangsa kami. Berkati bangsa ini. Ada pemulihan yang terjadi bagi bangsa ini. Sehingga ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, semakin banyak orang yang boleh mengenal Kristus, yang boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami terus berdoa untuk pemulihan ekonomi. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mempunyai segalanya,
Tuhan yang mengendalikan segalanya. Tuhan pula yang mengampuni setiap kami, mengampuni bangsa kami, dan kami percaya ada pemulihan Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini pula kami berdoa bagi gereja-gerejamu yang ada di seluruh dunia, yang ada di bangsa ini, yang ada di pelosok tanah air ini. Tuhan akan terus membangkitkan jiwa misi, sehingga melalui gereja-gereja Tuhan akan membawa kasih Kristus kepada mereka yang masih dalam kegelapan, mereka yang masih dalam kegelapan ya Tuhan. Mereka belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yayasan-yayasan Kristen, penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, misionaris-misionaris yang memberitakan Injil di berbagai suku, kami percaya tangan Tuhan yang penuh kuasa akan terus menopang kehidupan mereka. Terpuji nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami dalam sepekan ke depan. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Tuhan telah memimpin kami di sepanjang minggu yang telah berlalu. Kami percaya pula Tuhan, hidup kami di hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Ajarkan bagi kami untuk kami tetap melibatkan Tuhan di dalam seluruh hidup kami dan melangkah dengan iman, karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Mari kita bangkit berdiri. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri, hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Nehemia pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Nehemia 1 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta
langit. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup kita hari demi hari. Terpujilah nama Tuhan. Mari diam sejenak, cobalah kau renungkan, kan kedatangan Yesus sungguh dekat. Hari-hari berlalu, waktu terus berganti, Dia akan datang segera jemput umatnya. Mari sedia sambut Sang Raja, oh bersedialah, sambut Rajamu, Dia datang dengan kemuliaan. Oh bersedialah, terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Janganlah kau terlena dengan kesenangan dunia, hingga kau melupakan kedatangannya. Beritakanlah firman-Nya, kabarkanlah dengan segera, kabarkan kedatangan Yesus Tuhanmu. Mari sedia sambut Sang Raja, oh bersedialah, sambut Rajamu, Dia datang dengan kemuliaan. Oh bersedialah, terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Sekaranglah waktunya, bersedia sambut Sang Raja. Oh, 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 oh bersedialah, sambut Rajamu, Dia datang dengan kemuliaan. Oh bersedialah, terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Karunia, hidup yang kekal, yang kekal. Kami mengucapkan selamat hari Sabat. Tuhan memberkati. Jemaat, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari sambil mempersiapkan persembahan kita akan menyanyikan KPPK nomor 342, Beri Terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu, rendah atau tinggi Dia melihat, kerja semampumu tak menuntut, tak perlu dipuji Dia yang tahu, semua kerja diberkatinya. Dia mau kita berhati sungguh, meski yang kau mampu tak berarti, melayani
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, Engkau Allah yang kami puji, kami tinggikan, kami muliakan. Engkau Allah yang sudah memelihara hidup kami. Sampai dengan saat ini kami tetap percaya Engkau Allah kami yang kami tinggikan, yang bertahta dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami sudah memberikan persembahan kami, baik persembahan perpuluhan, persembahan syukur, atau persembahan khusus yang kami bawa di hadapan-Mu. Tuhan memberkati semuanya itu, dan biarlah benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Pekerjaan, usaha kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati dengan limpah, dan biarlah kami hidup di dalam ucapan syukur. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus memberi berkat, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat, kita akan mendengarkan penguraian firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian yang berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Agar ku menyenangkan
Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Bapak, terima kasih atas waktu yang Engkau berikan bagi kami saat ini, di mana kami akan belajar mengenal Engkau lebih dan lebih lagi melalui firman-Mu. Teguhkanlah setiap kami melalui firman-Mu hari ini, agar kehidupan kami boleh sejalan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga dikala kami kembali ke tempat ini, kehidupan kami boleh sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi Kristus di tengah keluarga, di tengah lingkungan, di tengah pergaulan, di mana kami berada. Roh Kudus, sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami persiapkan hati dan seluruh kehidupan kami saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan selalu nyata dan sempurna di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita masih diberikan waktu oleh Tuhan. Percayalah bahwa masih ada tugas tanggung jawab yang Tuhan masih percayakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, di pagi hari ini kita belajar dari sebuah tema tentang no action talk only. Ini sebenarnya diperuntukkan kepada mereka yang terlalu banyak bicara, tetapi tindakannya sangat kurang. Tindakannya sangat minim, bahkan tidak pernah melakukan sesuatu, tetapi dia begitu hebat berbicara. Dia begitu pandai untuk menilai segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh di dalam Perjanjian Lama yang bernama Nehemia. Siapakah Nehemia ini? Nehemia, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dari namanya, itu artinya Yahweh penghibur atau Allah penghibur. Kalau kita perhatikan ya dari Nehemia ini, maka kita akan belajar bahwa Nehemia bukanlah seorang yang no action talk only, tetapi Nehemia adalah seorang yang now action. Bapak Ibu Saudara, ketika Nehemia mendengar berita yang disampaikan oleh saudara-saudaranya, Nehemia mengambil satu sikap yang bagi saya, dia betul-betul seorang pribadi yang perlu kita teladani. Dia seorang pribadi yang perlu kita contohi. Dia seorang pribadi yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita sebagai orang percaya masa kini. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Kita bisa melihat di ayat yang keempat, ketika ku dengar berita ini. Berita apa Bapak Ibu Saudara? Berita tentang kesukaran besar, berita tentang penawanan, berita tentang penderitaan, berita tentang kejahatan yang dialami oleh suku Yehuda. Dan ketika mendengar berita itu, firman Tuhan berkata, maka duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Nehemia bukanlah seorang yang now action talk only, tetapi seorang yang now action. Artinya sekarang bertindak. Tindakan yang pertama yang dilakukan Nehemia adalah dia menangis dan berkabung ketika dia mendengar jeritan orang lain. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, Nehemia sebenarnya sudah punya jabatan yang sangat baik di dalam kerajaan itu. Dia seorang juru minum, artinya orang yang bisa dipercaya. Bapak Ibu Saudara, saya lahir dari latar belakang Kristen. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kekristenan saya tidak menjamin saya untuk bisa mengasihi orang lain. Hampir belasan tahun saya itu simpan dendam Bapak Ibu Saudara. Saya tidak bisa mengampuni. Karena bagi saya itu hal yang menyakitkan, yang mengecewakan, dengan kehidupan latar belakang yang bagi saya sepertinya Tuhan itu tidak adil. Namun Bapak Ibu Saudara, berjalannya waktu ketika Tuhan menuntun dalam sebuah pertobatan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di tahun 2003. Di situ Tuhan memulihkan kehidupan pribadi, dan di situ saya menemukan
arti hidup yang sesungguhnya. Dulunya yang tidak mau mengasihi orang lain, dulunya yang mau berbuat seenaknya kehidupan ini. Dan ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kehidupan saya diubahkan oleh Tuhan. Sehingga ketika saya berjumpa dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Tuhan berkata, "Hei hambaku, mari ikutlah aku jadikan engkau menjadi alat di tanganku." Di situ timbul belas kasihan, di situ timbul rasa kasih kepada orang lain. Ketika saya melihat teman Bapak Ibu Saudara yang lagi sakit, itu ada kerinduan untuk mendoakan dia. Ketika saya mendengar orang lain saja lagi susah Bapak Ibu Saudara, ada timbul belas kasihan mau menolong mereka. Kenapa muncul seperti itu Bapak Ibu Saudara? Karena kita sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kita sudah dijamah oleh anugerah Tuhan. Dan ini yang terjadi kepada Nehemia. Ketika ada di Puri Susan, ketika ada dalam kerajaan itu, dia sebagai juru minum Bapak Ibu Saudara. Di situ dia tidak hidup egois, tetapi dia betul-betul mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Membuat dia memiliki belas kasihan. Sehingga di ayat yang keempat dikatakan, "Duduklah aku menangis dan berkabung beberapa hari." Dia memikirkan, dia menggumulkan betapa kasihannya, betapa prihatinnya jeritan yang dialami oleh suku Yehuda. Tembok perlindungan itu, tembok Yerusalem sebagai tembok perlindungan itu runtuh Bapak Ibu Saudara. Sehingga mereka ada dalam ancaman, mereka ada dalam penderitaan. Dan Nehemia memiliki sebuah sikap, sekarang bertindak di dalam sebuah sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berdoa di hadapan Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya, memohon belas kasihan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, bahkan bukan saja dia menangis Bapak Ibu Saudara, dia tidak berhenti di menangis Bapak Ibu Saudara, tetapi Nehemia dia merendahkan diri dan berdoa, berpuasa. Nehemia berpuasa, Nehemia berdoa. Dua kata ini Bapak Ibu Saudara, itu tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan seseorang yang percaya kepada Allah Elohim. Kalau kita perhatikan perjalanan bangsa Israel, mereka selalu disertai dengan berdoa dan berpuasa, berdoa dan berpuasa, berdoa dan berpuasa. Kalau kita bisa melihat keseluruhan Alkitab, sebagian besar Alkitab begitu jelas mengarahkan, menuntun, bahkan memerintahkan untuk apa? Berdoa, berpuasa, berpuasa, berdoa, berpuasa, berdoa, berpuasa, berdoa. Baik itu nabi, baik itu hakim, baik itu raja, baik itu bangsa Israel. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri pun itu dia berdoa, berpuasa, berdoa, berpuasa, berdoa, berpuasa. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mendengar doa puasa waktu saya SMA, saya merasa alergi Bapak Ibu Saudara. Ngapain sih doa puasa? Yang puasa itu adalah orang Muslim. Karena waktu itu ada teman-teman saya yang Muslim. Mereka puasa selama 1 bulan penuh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya diubahkan oleh Tuhan dan saya menemukan kebenaran, ketika membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Semakin kagum ketika membaca merenungkan firman Tuhan. Di situ saya bisa menemukan bahwa ternyata apa yang saya pikirkan, apa yang saya pahami sebelumnya itu keliru dan salah. Lalu kemudian di situ saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu saya awal berdoa puasa, padahal sederhana sekali Bapak Ibu Saudara. Puasa itu dari malam jam 8 sampai besok jam 2 siang. Karena di gereja tempat kami itu setiap hari Jumat itu kami doa puasa. Nah ya, saya coba ikut-ikut saja gitu. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika awal pertama, kedua dan berikutnya itu kayaknya rasa asing untuk puasa itu. Tetapi berjalannya waktu saya bisa melihat bahwa di balik doa dan puasa yang dilakukan oleh umat Tuhan,
yang dilakukan orang yang cinta Tuhan, yang cinta pekerjaan Tuhan. Saya melihat di situ Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan perbuatannya. Ini bukan soal menyogok Tuhan Bapak Ibu Saudara, tidak. Ini bukan soal memaksa Tuhan untuk melakukan seperti yang kita mau, tidak. Tetapi kita sedang mensejajarkan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Karena dikala kita merendahkan diri dalam doa dan puasa, kita sedang mengosongkan diri kita untuk orang lain. Kita sedang mengosongkan diri kita. Supaya apa? Kita benar-benar pasrah kepada Tuhan. Bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa itu akan menopang kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, doa dan puasa itu seharusnya menjadi gaya hidup orang percaya. Doa dan puasa seharusnya bukanlah kewajiban. Doa dan puasa bukanlah sebuah paksaan. Tapi doa dan puasa itu merupakan gaya hidup orang yang mengenal Allah. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus, kalau kita hari ini menjadi orang yang Kristen, mari coba kita renungkan perjalanan iman kita. Nehemia dia seorang yang seharusnya sudah berhasil. Seorang yang sudah mapan hidupnya. Seorang yang sudah baik kehidupannya. Tetapi ketika mendengar jeritan orang lain, ketika dia mendengar penderitaan orang lain, ketika dia melihat jeritan orang lain, dia berkabung beberapa hari. Dia berdoa, dia berpuasa, meminta Allah pencipta untuk turun tangan melalui kehidupan Nehemia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, di poin ini menjadi perenungan kita. No action, talk only. Jangan kita hanya bicara firman, tetapi kita tidak melakukan. Jangan kita hanya membaca firman Tuhan. Kita menghafal firman Tuhan. Bahkan kita sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Tetapi kita tidak melakukan. Hal-hal yang sederhana saja Bapak Ibu Saudara. Belas kasihan. Waktu kita melihat orang lain lagi susah, bagaimana respon kita? Waktu kita melihat penderitaan orang lain, bagaimana respon kita kepada mereka? Waktu kita mendengar pergumulan orang lain, apakah kita cuek, gak peduli dengan mereka? Paling tidak Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita tidak bisa membantu secara keuangan atau hal yang lain, tetapi paling tidak kita bisa melakukan, yaitu berdoa, berpuasa, biarkanlah Tuhan yang membuka pintu berkat buat mereka. Paling tidak kita bisa melakukan poin itu. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, Nehemia bukan seorang yang no action talk only, tapi seorang yang now action for every people. Artinya sekarang bertindak untuk setiap orang yang lagi dalam jeritan. Di nats pembimbing tadi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di Nehemia pasal 2, ya. Bapak Ibu sudah perhatikan Nehemia pasal 2 ayatnya yang ke-5. Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangun kembali. Bapak Ibu Saudara, di ayat-ayat sebelumnya itu Nehemia sedang berdoa, Nehemia sedang berkabung, lalu kemudian raja melihat dia sedang sedih, sedang menangis. Sehingga raja menanyakan, kenapa engkau menangis? Lalu kemudian jawab Nehemia, bagaimana aku tidak menangis? Sementara tempat ya Yerusalem itu tempat nenek moyangku. Itu mereka sedang tercela, mereka sedang dalam penderitaan. Raja bertanya kepada Nehemia, apa yang aku perbuat bagimu? Lalu kemudian Nehemia berkata, izinkan aku berangkat ke Yehuda untuk membangun kembali tembok Yerusalem sebagai tempat perlindungan bagi suku Yehuda. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, bahwa Nehemia memiliki sebuah tindakan, yaitu bersedia untuk menjadi agen perubahan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, waktu Nehemia pergi,
Apakah jalannya mulus? Tidak. Apakah semuanya serba ada? Tidak. Nehemia minta surat dari raja. Dia minta surat untuk kepala-kepala suku. Dan dalam jalannya begitu susah Bapak Ibu Saudara. Nehemia berjalan dalam iman, Nehemia berjalan dalam panggilan, Nehemia berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan anugerahkan, apa yang Tuhan tunjukkan baginya. Sesuai dengan visinya bahwa dia kembali untuk membangun tembok Yerusalem. Ada ancaman, ada tantangan, ada rintangan, ada fitnaan, ada ejekan Bapak Ibu Saudara ketika membangun tembok Yerusalem. Tapi di situ dia melihat tangan Allah itu menopang kehidupan. Bapak Ibu Saudara, ada kesediaan Nehemia. Untuk apa? Untuk menjadi agen perubahan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mungkin kita bertanya hari ini, kapan keluargaku diselamatkan? Kapan temanku diselamatkan? Kapan orang lain bisa diselamatkan? Pertanyaan ini kadang-kadang muncul di dalam kehidupan kita, kapan, dan kapan? Seharusnya kita bisa berkata, Tuhan, aku yang sudah diselamatkan, Tuhan pakai aku. Tuhan, ini aku, utuslah aku menjadi agen perubahan bagi orang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kekristenan kita tidak stagnan. Kekristenan kita bukan hanya sekedar sebagai orang Kristen, tetapi betul-betul kita menjadi orang yang percaya, yang membawa perubahan kepada orang lain. Perubahan itu dimulai Bapak Ibu Saudara ketika kita menerima kasih yang sempurna dari Allah. Ketika kita merendahkan hati, merendahkan hidup di hadapan Allah. Dan ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita berdoa, kita berpuasa, kita merenungkan firman Tuhan. Disitulah tangan Allah akan menjamah, akan melawat kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ada seorang penginjil yang bagi saya sangat salut, saya sangat kagum melihat eksistensinya, keberadaannya dia sebagai seorang penginjil, seorang pelayan misi. Dia seorang awam Bapak Ibu Saudara, dia hanya tamatan SD, tidak sekolah teologi. Tapi luar biasa hari ini dia pelayan misi ke tempat yang satu, ke tempat yang lain. Lalu kemudian saya bertanya, apa yang membuatmu engkau pergi ke sana? Jawabannya hanya satu, mereka membutuhkan kasih Tuhan. Ratusan jiwa di sana, mereka belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga melalui pendidikan Bapak Ibu Saudara, melalui pengajaran, ya itu banyak mereka, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang dewasa yang sudah berkeluarga, itu berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, masih ada keluarga kita yang belum mengenal Yesus. Masih ada teman kita yang belum mengenal Yesus. Masih ada orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Yesus. Kemana mereka pergi setelah kematian menjemput mereka? Karena itu melalui hidup kita, mari kita menjadi agen perubahan yang bersedia untuk membawa kasih Tuhan kepada mereka. Berikan ku hati seperti hatimu, berikan ku tangan seperti tanganmu, berikan ku kaki seperti kakimu, berikan ku mata seperti matamu, yang penuh dengan belas kasihan, agar mereka yang lagi dalam jeritan, yang lagi dalam pergumulan, yang lagi dalam dilema kehidupan, kita hadir untuk membawa misi Allah bagi mereka. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat firman. Kami tidak mampu melakukan firman-Mu Tuhan tanpa kasih-Mu memenuhi kami, tanpa kasih-Mu menjamah kami, tanpa kasih-Mu Tuhan mengontrol, memenuhi seluruh kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar kami menerima anugerah demi anugerah-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami mampu merendahkan diri, kami mampu untuk melakukan sesuatu, kami dimampukan untuk berbuat sesuatu sebelum kami tinggalkan dunia ini. Kematian di depan mata kami, tetapi biarkanlah
kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan, kami boleh menjadi agen perubahan bagi orang lain. Tuhan tolong kami. Memang sulit, tidak gampang. Ada begitu banyak tantangan, bahkan ancaman sekalipun. Tuhan tolong kami, agar kami tetap fokus kepada misi Allah di dunia ini. Agar mereka yang belum mengenal Kristus, mereka yang dalam jeritan, mereka yang dalam tekanan kehidupan, kami hadir untuk membawa kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap jemaat. Lawatan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Pemulihan Tuhan nyatakan bagi hidup mereka. Kami bersama-sama bertumbuh dewasa di dalam Kristus, menjadi agen perubahan bagi dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus. Kita sungguh bersyukur melalui ibadah hari ini kita boleh dikuatkan agar kita boleh senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita bersama-sama mengikuti warta jemaat. Hamba Tuhan, majelis dan jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun di dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Pemalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan. Saat ini kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah. Saatnya kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan doksologi puji Allah Bapa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari arahkanlah pandanganmu kepada Yesus. Engkau melangkah dengan imanmu yang sungguh-sungguh di dalam Kristus. Biarkanlah di sepanjang kehidupanmu ke depan ada di dalam anugerahnya. Terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Yesus Kristus yang senantiasa memperkokoh iman dan persekutuanmu di dalam Tuhan, dan kekuatan, penghiburan, perlindungan dari Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberkati mulai saat ini sampai Maranatha. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Silakan duduk, mari ambil waktu teduh. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, selamat bekerja di pekan ke depan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom.
sejenak, cobalah kau renungkan, kan kedatangan Yesus sungguh dekat. Hari-hari berlalu, waktu terus berganti, Dia akan datang segera jemput umatnya. Mari sedia sambut Sang Raja. Oh, bersedialah sambut Rajamu. Dia datang dengan kemuliaan. Oh, bersedialah terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Janganlah kau terlena dengan kesenangan dunia, hingga kau melupakan kedatangannya. Beritakanlah firman-Nya, kabarkanlah dengan segera, kabarkan kedatangan Yesus Tuhanmu. Mari sedia sambut Sang Raja. Oh, bersedialah sambut Rajamu. Dia datang dengan kemuliaan. Oh, bersedialah terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Sekaranglah waktunya, bersedia sambut Sang Raja. Oh, 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 bersedialah sambut Rajamu. Dia datang dengan kemuliaan. Oh, bersedialah terima mahkota karunia, hidup yang kekal. Karunia hidup yang kekal, yang kekal. Kami mengucapkan selamat hari Sabat. Tuhan memberkati.